Halo teman-teman, jumpa lagi saya Benyamin Tandean di Toko Helm Mas Indah, Kupang NTT. Kali ini saya membuat video mengenai kaca NHK RX9 yang flat visor yang udah banyak keluar, yang KW, ala-ala, dan sebagainya. Ini video kedua saya untuk menegaskan lagi. Kenapa saya buat video ini? Karena sebenarnya saya agak sedikit terganggu ya. Karena ada beberapa orang WA dan juga ada komen di YouTube ya mengenai NHK RX9 ya. Ya kan saya sudah buat racing konsep. Ada yang bilang harganya mahal dan sebagainya dibanding sama yang lain, dan kemudian ada yang beli dari tempat lain dan kemudian mereka bilang bahwa helm NHK itu jelek lah, beginilah, begitulah. Sebenarnya bukan saya membela produk atau bagaimanapun juga, tapi video ini tidak menyudutkan penjualnya siapa juga, saya tidak ada menyudut, tapi saya bicara apa adanya. Yang mana yang merupakan barang yang part RC ori dari pabrik tentu beda kelas dan levelnya ya. Dan kemudian saya mau penegasan. Nanti video ini nanti saya tunjukkan. Ini kenapa saya bikin lagi part kedua? Karena helm ini ada orang di tempat saya di Kupang NTT. Dia datang ke toko saya dan dia berkeluh kesah dengan saya. Dia bilang beginilah kacanya kurang bagus, tidak presisi, begini. Saya tanya, ini kan bukan beli dari saya. Dia bilang iya beli di online. Titik. Ya. Kemudian ada yang beli di Facebook. Ya, terserah ya. Itu adalah uang Anda, hak Anda. Cuma setelah saya jelasin, dia mengerti ya bahwa mereka dapat harga yang lebih murah, tapi efeknya tidak sebaik yang mereka dapatkan. Jadi ibarat kata tidak worth it. Oke, langsung saja videonya saya belak-belakan waktu sama orangnya di situ juga. Saya spontan, saya buat video, jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau gimana. Tapi saya juga spontan buat video karena saya juga kasihan lihat orang ini juga susah, dan saya jelasin, dia sempat terkejut dan dia sempat tidak mau terima statement saya. Tapi ternyata setelah saya jelasin barang yang asli baru dia ngerti. Oke, like this, check it out. Teman-teman, sekali lagi saya mau jelasin, kaca asli dan tidak asli. Tidak asli itu kayak gini ya. Dia tuh lihat dudukannya ini dekat sekali dengan tombol lubang angin. Jadi kalau saya buka, itu tuh ada kena sentuh bor, dia tuh narik ini tombol ke atas. Lihat ini posisi tutup. Dia tutup, dia paksa dorong ini tombol ke bawah. Kalau naik, dia paksa tombol naik ke atas dan naik turun. Jadi ini tuh tidak baik sekali ya. Dia dorong, tuh dia dorong ke atas. Ini artinya apa? Itu dia kelihatan. Kaca ini bukan kaca yang asli. Kaca ini dibuat dengan terpaksa, dibuat untuk dipaksakan di RX9. Jadi saya tidak mau recommended. Ini sudah berapa user komplain, dia lari di 60 km per jam atau 40-50, itu noise-nya besar. Jadi akhirnya bilang helm NHK tuh suka ribut, helm NHK tuh bernoise, helm NHK tuh kurang bagus. Tapi lu harus lihat, lu punya ini yang nggak beres. Jadi jangan klaim bahwa helm NHK tuh jelek. Lu pakai partnya jelek. Ya, tolong saya tegas kayak gini apa? Supaya orang semua otak tuh dipakai, supaya kalau lu beli barang, ini helm nggak ada dosa. Yang bikin dosa nih kacanya. Ya, kacanya yang bikin dosa, bikin noise. Lalu bilang berisik lah begitu. Yang belinya harus teliti. Part AC itu bukan. Kok bisa ada jedanya? Jedanya sekali nih, saya tekan dorong. Ini gimana nih, macet-macet. Ya, jadi teman-teman yang banyak ngomong bilang helm NHK beginilah, helm NHK gitulah. Nah, lu mau beli barang, lihat part. Nggak ada helm NHK yang mereknya gini kacanya. Lihat ya. Harus merek NHK. Ini merek apa ini? Ini kan barang luar, aftermarket, ya. Dan ya seperti saya bilang, spoiler, saya punya tuh bahannya akrilik tapi tebal. Ini bahannya tipis. Semua orang kalau jual barang tipis gini bisa murah. Saya tidak bisa kasih barang murah ke orang, ya. Tolong teman-teman pahami. Terima kasih. Oke teman-teman, ini yang orang beli di online ya. Ini kalau dibilang ngikutin beta punya style, ya ini di aplikasi ya. Tapi mohon maaf ya, ini yang saya bilang, ini bukan kaca ori. Yang ada tulisan ini saya tidak recommended. Ya, ini satu. Karena memang, sorry, kalau Anda tidak bawa pulang kaca asli yang bening, itu tuh sudah rugi sekali. Sudah rugi sekali karena ini kaca ori, ini optikal, yang bening itu optikal, itu dia ambil. Jadi sebenarnya kalau kaca diganti kaca flat gini, ini tidak presisi. Saya tekan ya, sudah mau rapat tapi tidak presisi. Nah, efek tidak presisi ini apa ya? Efek tidak presisi ini nanti kalau Anda kecepatan di atas mulai dari 30-40,
itu noise-nya banyak. Itu akan terjadi, dan itu rasa nyamannya itu tidak baik sekali, ya, karena ini tidak presisi. Ya, saya berikan edukasi buat teman-teman, kalau Anda mau murah, dapatnya barang seperti ini, ya, ini tidak presisi, ini jedanya ini mau hampir 1 mili. Kemudian kaca ini, mohon maaf, saya udah lihat dari dalam, hanya dalam waktu 3-4 detik tidak optikal. Saya langsung merasa pusing, tidak nyaman. Ini saya ngomong jujur apa adanya ya, wajar. Ya oke, dari spoilernya dia kasih ya bahannya seperti ini. Tapi mohon maaf ya, bahan spoilernya agak tipis. Dan kemudian lem 3M-nya dia kasih masih kurang. Ini asli dari sana. Kurang pakai hati dia. Ini bukan lem 3M yang bagus. Ya, dan ini pemasangannya masih lepas. Nah, ini ada orang punya bawa datang, dia minta saya bantu untuk kasih lem ini ke si Rapi. Saya akan bantu, tapi inilah barang yang kalau beli di online tanpa Anda mengerti barang ori atau bukan, kaca ori atau bukan. Jadi memang beda harga, beda kelas, beda rasa, beda kualitas. Oke, itu aja Bintandean. Be smart, jangan terburu-buru beli. Kalau mau rugi dari awal, itu urusan Anda, pilihan Anda. Thank you very much. Oke teman-teman, udah kelihatan ya. Satu, tidak presisi. Kedua, kacanya tidak optikal, bikin pusing, ya. Ya, saya sih masing-masing orang kalau bilang dia masih bisa lihat, ya mata orang beda-beda dari segi umur. Kalau saya sudah umur kepala 3, itu cukup bikin saya pusing. Saya butuh barang itu benar-benar harus optik. Kalau tidak langsung ke otak keseimbangan saya pusing dan bisa bahaya bawa kendaraan. Itu ya masing-masing orang. Kalau Anda masih muda ya masih kuat silakan. Tapi efek pemakaian jangka panjang, retina Anda bisa rusak. Sangat beresiko. Yang ketiga, itu kaca pas diturunin, dia nggak bisa rapat sampai bawah. Dan kemudian lucunya dia rapat yang di atas. Jadi waktu lubang ventilasi bagian atas kasih naik kasih turun, dia ikut kena naik, ke turun. Jadi kayak gesek naik gitu. Jadi minta maaf ya, kayak kelihatan barang murah. Plastik kacanya juga tipis ya. Memang dia ada iridium blue ya. Tapi sayangnya itu saya tidak bisa recommended ke barang seperti itu. Yang keempat, kerugiannya, Anda nggak dapat kaca asli yang bening bawaan dari pabrik. Itu rugi berat. Karena kaca asli dari bawaan pabrik biar bening atau cembung sekalipun, nggak usah harus flat, itu optikal 100%. Dan itu pakainya lebih nyaman 1000 kali dibanding kaca yang tadi. Jadi jangan sampai Anda salah pilih. Nah, kemudian yang lucunya, dia nempel stiker pinlock. Sedangkan nyata-nyatanya dudukan di pinlock di kaca tidak ada. Nah, itu bedain kaca asli dan tidak asli. Tapi hati-hati, sekarang dudukan pinlock banyak orang bisa ngebor sendiri dan pasang sendiri. Jadi itu cuma salah satu harus lihat, satu tidak boleh ada dudukan polos berstiker pinlock. Jadi orang nggak ngerti pinlock itu apa. Nah, jadi asal tahu temper stiker, oh pasti punya pinlock, salah. Kalau orang awam nggak ngerti, ya udah salah beli. Nah, dan kemudian saya mau tunjukin barang asli itu NHK seperti ini. Kalau kaca flat harus logo NHK dan tanpa ada stiker tulisan macam-macam di samping kiri kanan. Memang kalau buka jadinya nggak kelihatan dia polos. Nah, ini kaca asli. Tapi kalau belinya kayak gini, saya lurusnya. Nah, tulisan, ya, itu RS9 flat silver. Nah, dan ini model kayak gini kaca asli. Dan ini susah dapatnya dan harganya lebih mahal, ya. Dan pasti ini kalau nutup rapat, ya. Untuk atasnya dia turun dan rapat sampai di bawah dan tidak akan noise. Dan kemudian ini ada dudukan pinlock asli dari sana, ya. Dan ini barang selalu tulisan teknologi dari from Japan karena ini barang import. Jadi kemasannya kayak gini. Ada yang tanya, bang saya beli kemasan begini-begini, ini kemasannya kalau kaca flat ini kayak gini. Ini aslinya. Nonton baik-baik teman-teman. Saya tidak harus bilang beli harus dari saya, ya. Saya tidak maksa Anda harus beli dari saya, tapi saya memberikan edukasi, ya, memberikan nasihat lah, saran, jangan sampai salah beli. Karena banyak orang bilang, dia datang dia bilang helmnya tuh tidak bagus, noise dan sebagainya. Nah teman-teman yang nonton be smart, lihat aja kalau dia lubang kayak gitu, ada lubang gini di kaca, lu gak usah lari 40, gak usah lari 50 ataupun 100 sudah percuma. Itu pasti noise-nya ngeri, itu saya sudah rasa. Itu pasti kacau tuh. Itu dalamnya tuh orang bawa itu tidak rasa nyaman. Apalagi yang keadaan tidak optikal kaca kayak gitu lagi. Nah, jadi efek sampingnya orang beli itu helm baru. Helm itu tidak palsu.
cuma part yang dipasang, kaca, dan kemudian spoiler agak tipis ya, tapi it's okay, spoiler oke lah, relatif lah. Tapi kalau yang paling berbahaya itu ini kaca. Karena apa? Mata itu adalah penunjang Anda untuk melihat ke depan bawa kendaraan. Itu penting sekali. Dan itu menyangkut keselamatan teman-teman. Kalau pakai yang bukan ori, saya tidak recommended. Jadi teman-teman, dimanapun kalian berada, saya cuma hanya lemparkan ini aja. Yang jelas, saya sudah ada teman saya bilang di YouTube juga bilang beda harga, beda kualitas. Ya, beda rupa, beda harga, beda kualitas. Itu sering mereka lemparkan perkataan itu. Jadi, kalau ada orang masih beli dengan saya terima kasih banget. Tapi intinya, saya tidak mau lihat orang rugi. Saya tidak mau orang juga komen helm NHK itu tidak baik. Pada intinya, saya tidak terlalu mau bilang belain barang ya. Tapi intinya, kalau lu punya mobil bagus, tapi lu pakai bannya jelek. Lu pakai mobil bagus yang harganya 400-600 juta sekalipun mobil, tapi ban yang lu pakai itu ban KW. Pas lu ngebut kecepatan tinggi lu oleng, brak, terbakar, terbalik, meledak, habis, mati semua orang. Nah itulah kayak gitu contohnya. Ya teman-teman, itu video panjang saya cuma ceritakan seperti ini karena barang ini saya udah pegang dengan tangan saya sendiri dan saya baru bisa lebih mendalami dan mengerti bahwa barang yang dijual orang lain itu ada yang tidak begitu bagus. Oke, sekian saja ilmu saya bagikan teman-teman. Saya nggak mau bermasuk menjudge siapapun juga, tidak. Saya cuma membicara apa adanya. Fakta yang terjadi di lapangan seperti apa saya juga sampaikan apa adanya. Saya tidak mau menyindir siapapun atau bagaimanapun, nggak ada urusan bagi saya. Tapi saya bicara karena ada kebenaran, part asli dan ada yang bukan asli. Itu aja teman-teman, jangan lupa like, subscribe video saya, komen yang positif karena saya tidak mau dibela-bela dalam hal ini. Saya cuma bicara apa adanya dan memang jujur apa adanya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bye.